Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Fadila dengan NPM 223510277 dari kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya pahami dari video yang sudah saya lihat tentang React Hook di mata kuliah dasar pemrograman mobile. Yang pertama adalah React Hook. Ini diperkenalkan versi React-nya 16.8 yang memungkinkan pengguna state dan metode lifecycle dapat dalam komponen fungsional dan fungsi sederhana, logika komponen dan membuat kode lebih bersih dan modular. Contoh hooknya use state, use effect, use context, dan lain-lain. Persiapannya sebelum memulainya itu buka aplikasi React dengan perintah npx create React app hook tutorial, lalu masuk ke folder dan install dependensi yang diperlukan. Jalankan aplikasi dengan perintah npm start. Materi yang pertama adalah use state hook. Fungsinya untuk mengelola state dalam komponen fungsional. Kegunaannya mengganti state tanpa menggunakan kelas komponen dan mudah digunakan untuk menyimpan nilai sederhana seperti angka, string, atau objek. Contoh sintaknya constat, set state sama dengan use state initial value. Berikutnya use effect hook untuk menangani efek samping seperti pengambilan data, pendaftaran event, atau manipulasi DOM manual. Kegunaannya mempermudah mengelola efek samping yang sebelumnya dikelola dalam metode lifecycle dan menghindari duplikasi kode untuk efek samping. Contoh sintaknya use effect sama dengan effect dependencies. Lalu ada use context hook untuk berbagi state secara global tanpa harus melakukan prop drilling. Kegunaannya untuk mempermudah pengelolaan state global seperti terma atau authentic dan mengurangi kompleksibilitas kode. Lalu ada use reduce hook untuk mengelola logika state yang kompleks dengan menggunakan reducer. Kegunaannya untuk aplikasi dengan banyak interaksi atau state dan kompleks, juga mirip dengan pengelolaan states di Redux tetapi lebih sederhana. Contoh sintaksnya code dalam kurung state di patch sama dengan use reducer sama dengan reducer initial state. Lalu ada use ref hook untuk mengakses elemen DOM atau menyimpan nilai yang tidak memicu render ulang. Kegunaannya cocok untuk membuat referensi langsung ke elemen DOM dan berguna untuk menyimpan data yang berubah tanpa mempengaruhi render ulang. Contoh penerapannya memfokuskan pada inputan saat codingan ditekan atau diklik. Materi berikutnya use imperative handle hook untuk mengkustomisasi nilai intensi dari sebuah komponen children. Kegunaannya untuk mengontrol yang lebih spesifik pada komponen children biasanya digunakan bersama dengan forward ref. Contohnya use imperative handle ref custom method. Berikutnya use layout effect hook. Menjalankan efek secara sinkron setelah perubahan DOM. Untuk kegunaannya untuk membaca dan mengukur layout DOM sebelum browser menggambarkannya. Cocok untuk pembuatan animasi atau pengukuran elemen. Contohnya use layout effect. Lalu ada use insertion effect hook untuk menyisipkan gaya ke dalam DOM sebelum efek layoutnya dijalankan. Cocok untuk penggunaan gaya yang lebih dinamis, membantu memastikan gaya yang sudah tersedia sebelum layoutnya dirender. Lalu ada use self hook, use ID hook untuk membuat ID yang unik, yang stabil untuk aksesibilitas. Kegunaannya berguna untuk elemen formulir yang
memerlukan atribut unik seperti ID dan juga HTML4. Di sini contohnya cons ID sama dengan use ID, return label HTML for ID input label. Lalu ada use transition hook untuk mengelola transisi UI selama pembaruan state. Kegunaannya memungkinkan rendering transisi yang lebih mulus untuk pembaruan non-prioritas. Lalu ada use different value hook untuk menunda pembaruan UI untuk perubahan yang tidak perlu. Berguna untuk meningkatkan kinerja pada aplikasi dengan interaksi tinggi. Contohnya const different value sama dengan use different value. Berikutnya ada use sign external store hook untuk membaca dan berlangganan ke store eksternal. Kegunaannya ini cocok untuk interaksi dengan library state eksternal. Contohnya ada di sini const use signs external store dalam kurung subscribe atau get snapshot. Ya, sekian materi yang saya rangkum berdasarkan video yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.